Oke, pada video kali ini aku pengen berbagi tips ya. Apa saja sih yang tidak boleh kalian lakukan ketika kalian sedang gagal bayar atau mungkin sudah mendekati masa-masa jatuh tempo di aplikasi pinjaman uang online. Dan per hari ini sepertinya yang namanya korban jebakan dari aplikasi pinjol itu masih saja terus bertambah. Di tengah sulitnya perekonomian hari ini, dan pinjol menawarkan beberapa janji-janji manis di iklan-iklan yang sering kita lihat per hari ini, membuat banyak dari saudara kita tergiur dan mungkin pengen coba. Dan aku pengen mengingatkan untuk semua yang belum terjebak, hentikan sekarang dan jangan diteruskan. Hitung-hitungannya sudah pasti rugi dan kalian sudah pasti akan stres karena teror dan intimidasi dari aplikasi-aplikasi pinjol. Jadi bang, apa sih yang nggak boleh kita lakukan ya ketika kita sedang terjebak di aplikasi pinjol? Langkah yang pertama adalah untuk tidak memikirkan sesuatu yang negatif, yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Jadi kalau per hari ini di antara kita ada yang sedang berpikiran negatif, pengen melakukan ini itu segala macam, lebih baik dihentikan. Yang mungkin kepikiran mau menutupi hutang pinjol ini dengan melakukan tindakan kriminal dengan cara mencuri, merampok, dan ini itu segala macam, jangan diteruskan. Padamkan sesegera mungkin niatan dan pikiran yang seperti itu. Ingat, permasalahan hutang di aplikasi pinjol ini hanya butuh waktu dan proses. Dan biarkanlah waktu membuat kita bisa menemukan jalan keluar atau solusi yang tepat. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, cobalah untuk berlaku jujur. Jujurlah kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita hari ini. Mungkin untuk ibu-ibu yang belum jujur kepada suaminya, cobalah untuk jujur. Cobalah untuk lebih terbuka. Ini maksudnya tujuannya apa sih bang? Supaya nanti bisa meringankan sedikit beban mental kalian. Supaya bisa membuat hati kalian ini tenang. Jadi kalau seandainya kalian belum jujur, kalian belum mau terbuka dengan orang-orang yang terdekat yang ada di sekeliling kalian, maka itu sama saja kita menambah beban dua kali pekerjaan. Yang pertama kita pengen menutupin yang namanya hutang pinjol, dan yang kedua kita pengen menutupin sesuatu yang kita takut orang lain tahu. Ya kan? Itu yang kedua, cobalah untuk jujur. Dan yang ketiga apalagi bang? Terkait tentang penyebaran data. Hari ini masih banyak yang terpenjara perasaannya, yang hari ini rasa ketakutannya akan tentang sebar data. Jadi untuk yang hari ini sedang mendapatkan ancaman yang katanya mau disebar data, kalian tidak perlu takut. Loh, kenapa seperti itu bang? Mereka mengancam akan mempermalukan kita ke seluruh kontak yang ada di handphone kita. Ingat, lebih baik malu sebentar ketimbang harus terus-terusan menjadi budak dari aplikasi pinjol. Lebih baik mereka sebarkan data dan hutang kita dianggap lunas. Setiap ada pinjol yang menyebarkan data kalian, maka secara otomatis hutang pinjol kalian akan lunas. Kenapa seperti itu bang? Karena sudah pasti aplikasi-aplikasi pinjol yang melakukan penyebaran data debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayar adalah aplikasi pinjol ilegal. Dan hari ini untuk kalian yang sedang mendapatkan ancaman seperti itu, coba cek apakah aplikasi pinjol yang sekarang sedang kalian gunakan dan akan mengancam untuk melakukan penyebaran data itu, apakah aplikasi pinjol legal OJK. Jika tidak, ingat, itu sudah pasti pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar lagi. Jadi sudah jelas. Dan ketika kalian mengalami ataupun yang hari ini sudah punya pengalaman yang namanya disebar data, tugas kalian hanya satu. Jelaskan dan konfirmasi kepada semua kontak yang hari ini mendapatkan data kalian bahwasannya ini adalah salah satu pekerjaan dari aplikasi pinjol ilegal. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, konfirmasi supaya memulihkan kembali nama baik kita yang hari ini sudah hancur lebur karena aplikasi pinjol. Dan yang kedua, laporkan kepada pihak OJK.
Dan yang ketiga, laporkan kepada pihak API. Dan yang keempat, laporkan kepada pihak kepolisian terdekat yang ada di kota kalian. Polda Metro Jaya sudah menginstruksikan kepada seluruh masyarakat agar untuk tidak terlibat dan bekerja sama kepada seluruh aplikasi pinjol ilegal. Sanksi hukumnya sudah jelas dan pihak kepolisian akan memberlakukan tindakan tegas kepada siapa saja yang hari ini masih bekerja sama dengan yang namanya aplikasi pinjol ilegal. Jadi aku pengen mengingatkan untuk abang-abang dan kakak-kakak desk collection yang hari ini bekerja di aplikasi pinjol, lebih baik berhenti sekarang dan mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, apalagi bang yang tidak boleh dilakukan ketika kita telat bayar atau mungkin terancam gagal bayar karena sudah memasuki masa-masa jatuh tempo. Hari ini banyak dari teman-teman kita itu yang mengeluhkan belum punya uang ya. Dan gua maklum ya, di tengah susahnya perekonomian hari ini, dan banyak dari kita yang mungkin karena efek pandemi COVID-19 kemarin mungkin yang masih di PHK atau belum menerima pekerjaan kembali ya. Apalagi yang jangan dilakukan ketika kita belum mampu melakukan pembayaran. Dan yang keempat sekaligus yang terakhir, kalian harus tetap bersabar. Tidak panik berlebihan dan jangan lagi gali lubang tutup lubang. Sudah cukup. Bersabar di sini artinya teruslah berbuat sesuatu yang hari ini mungkin bisa mendatangkan cuan atau mendatangkan pundi-pundi rupiah. Gak peduli itu besar atau kecil, yang penting bagaimana caranya kalian bisa menambah pundi-pundi rupiah penghasilan kalian. Ya, jadi kalau seandainya kalian masih terus-terusan terbebani dengan rasa ketakutan akan biaya denda dan bunga, ya lebih baik aplikasinya tidak usah dibuka-buka sekalian, ditutup saja. Terus bagaimana ketika mereka menelpon kalian atau mengirimkan pesan baik melalui WA dan SMS? Kalau memang kalian belum kuat ya, kalau memang kalian menganggap pesan dari mereka ini mengganggu konsentrasi kalian dan pekerjaan kalian, lebih baik tidak usah dibaca sekalian. Ketika mereka mengirimkan pesan dan kalian tahu itu dari aplikasi-aplikasi pinjol, silakan langsung di-delete aja, dihapus saja pesan-pesan tersebut ya. Jangan dibalas, jangan dibaca kalau memang kalian khawatir itu bisa mengganggu konsentrasi kalian selama bekerja. Jadi udah cukup jelas dan sanksi hukumnya itu tidak ada. Itu hak kalian ya untuk tidak membaca dan tidak membalas pesan-pesan tersebut. Yang penting hari ini fokuslah untuk kehidupan pribadi dan jadilah yang lebih baik. Dan tugas kalian hari ini jadilah pribadi yang lebih baik lagi. Ya kan? Jadi sudah cukup jelas. Dan mudah-mudahan video ini bisa membakar kembali ya semangat kawan-kawan yang mungkin hari ini sudah padam karena aplikasi pinjaman uang online. Dan mudah-mudahan juga kita tetap diberikan kesehatan ya, dan kalian harus masih tetap semangat agar masalah ini yang tadinya kecil tidak melebar dan menjadi besar. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.